Italia. Dan sudah bersama Coach Justin dan juga Mas Gita. Wih, apa nih biru-biru? Mau ngecekin Italia? Enggak, bukan. Ini kan biru ada juga ya, bukan Italia aja kan Apa yang itu? biru, ada yang lain. Chelsea. Ada Belanda biru. itu nggak ada. Ada Jepang Belanda, biru. away-nya biru. Ada Brazil biru. Rame ya. Jadi sekarang ingetin nih negara-negara yang udah lolos ke Piala Dunia. Portugal masih nunggu nasib di pertengahan minggu ini. Nah dapatannya karena mungkin Piala Dunia terakhir buat era Ronaldo Messi. Ronaldo mungkin bisa jadi terakhir maupun juga Messi bersama Argentina. Tapi dikit soal Messi yang selalu kasih clue-cluenya mau pensiun apa enggak tergantung Piala Dunia. Tapi dengan skuad Argentina yang ada menurut kalian mereka bisa ngulang 2014 nggak sih? Tapi nanti sebelum kita jawab, kita nyapa dulu ada CEO kita CEO. Wah, Ya, selamat malam Indonesia. apaan lo kan terang tapi di sana. Selamat siang Ya. Inggris. Kalau di sini masih siang, Pak. Iya, selamat siang Inggris gitu ya. Ngapain Len? Di sana agendanya apa Len sekarang Len? Agendanya sih udah beres. Tadi gua baru PCR karena buat balik harus pakai PCR dulu, ya. Nah itu, ya. Itu sebelah lo siapa Dan- ngintip-ngintip? Gue penasaran deh. Apa? Sebelah lo siapa tuh ngintip-ngintip? Sebelah gua. Eh. Di sebelah gua tuh ada Plosa yang nemenin gua terus selama di sini. Bagus. Semoga masuk ya jualan ke sini. terus. Jualan terus. Jadi, untuk teman Plosa yang juga menyaksikan, saya ngucapin terima kasih karena emang ini gue bawa, gue pakai karena bisa untuk inhaler, bisa untuk oles, bisa untuk acupressure, bisa untuk kerok, bisa untuk di sama di apa tuh namanya di masker dan yang jelas bisa kali masuk DPI ya kan Itu yang maksudnya. penting. Terus ada siapa lagi Len? Ada siapa lagi di situ? Nah, jadi kalau pada masuk angin ataupun juga apa pokoknya lu closein aja ya. Iya. Nih yang nemenin gue selama di UK. Nah, ini ada followers kita, subscribers kita yang dari Manchester udah DM-in gue. Gitu. Gara-gara Plosa, gue kan harus cek juga DM-DM yang friend request tuh. Oke. Nah, jadi karena untuk lihat bagaimana ininya responnya, ternyata salah satunya ada dia yang bilang penonton Jebret Media dari awal nonton DPI, nonton Skena Bola, mau nyamperin gue ke London. Nah, gue bilang nanti gue mampir-mampirin deh ke Manchester gitu kan, dan ternyata dia fansnya apa? United. Dia ternyata fansnya United. Bagus. Karena singkat cerita, gue udah balik ke London, dia mau ngasih hadiah buat para penonton Jebret Media. Jadi dia nyamperin kita lagi ke Manchester. Ke London. Jadi sekarang dia ada di London. Ini hadiahnya mana? Coba dia mau ngasih lihat hadiahnya. Pasti lu seneng, Ji. Woi, buat gua ya, bukan ya? Bukan buat gua ya? Tasnya doang buat lu, isinya enggak. Aduh, dari MU Store ya? Singkat. Isinya ada topi, Oke, cakep, Terus? oke. Ya itu buat lu. ini ada Najis pakai. yang di Nah, Oke, ini ada jersey. bajunya yang player issue. Yang player issue. Mahal ini, mahal. Ya. Yang replika dan Cakep. Ada apa? ada juga scarf, ada juga shawl ya. Jadi Oke. mau dikasih buat siapa? Jebret tim ya? buat Jebret Media yang pastinya. Pasti bukan buat Bang Panji ininya aja, tasnya aja. Oh, Oke. terima kasih ya. Terima kasih udah Kan bikin gua Miller bilang, PHP ya. doang. Nggak apa-apa. Ada nanti dibicarain sama Oke, Bang nanti Farel. kita kasih tahu syaratnya karena sebentar lagi Justin Mas kita akan bersabda. Oh, Jadi siap. kita nggak bisa lama-lama, yang jelas kita akan pantau terus ya DPI dan teman-teman di Inggris juga tolong dikasih tahu ya Ya. acara DPI. Pesan untuk Justin waktu itu lu bilang apa? Jangan terlalu sangar, Coach. Masih banyak yang baik-baik kok, Coach. Tenang, Coach. Jangan diblok-blokin ya. Oke, itu dia CEO Oke. sama Inggris ya. Thank you CEO. Ya. Terima kasih banyak. Saya selalu Plosa terima kasih, Yuji Kako terima kasih. Spesial Gula Aren terima kasih dan video juga terima Wih. kasih. Thank you guys. Thank you, itu dia dari Inggris CEO dan juga salah satu Jebret tim yang ada di Inggris dan akan bagi-bagi hadiah untuk fans MU atau mungkin Jebret tim yang memang tertarik mendapatkan hadiah dari Jebret tim yang ada di Inggris tadi sana. Tapi syaratnya nanti akan menyusul dari mimin kita. Oke, langsung kita ngebahas yang sudah harus kita bahas terkait Messi dan juga Argentinanya. Ini kan kemarin dia di Copa America
akhirnya meraih juaranya, trofi perdananya bersama Argentina yang di level senior, kemudian menjadi pemain terbaik karena dongkrakan booster bersama Argentina. Tapi sekarang menurut kalian dengan skuad yang sekarang apakah bisa? Tapi sebelumnya gue bawa cerita Anastasia Irene. Iren, baru saja memberikan Rp50.000, penasaran dapat Coach Yasin, kenapa Joakim Low kok nggak laku Coach? Doain aku udah hamil 4 bulan ya, semoga sehat-sehat calon bayi aku. Mungkin mau dipegang perutnya sama Coach, biar lebih ntar nular gitu, mirip sama Coach Yasin gitu. Ntar kita bahas soal yang tadi ya, Joakim Low nanti akan dijawab ya. Tapi tadi dulu dari sisi Argentina dan juga Messi. Mas Gita dulu kali ya, dari bagaimana Oke. Messi dengan skuadnya musim ini, skuadnya tahun ini bisa di Piala Dunia berbicara banyak gitu. Bisa sampai mana? Gue Ya. nggak yakin kalau mereka akan mengulang tahun 2014. Oke, Tapi sebagai final. lebih dari Finalis. 16 besar iya. Dengan skuad Batasannya sekarang? mungkin, dengan skuad yang sekarang. Mungkin batasannya perempat final ya. Karena 16 besar kemarin kan mereka agak berantakan di grup, tapi sebenarnya mereka kan menjanjikan di 16 besarnya pada saat mereka berhadapan dengan Prancis ya. Oke. Ya memang mereka berhadapan dengan Prancis sulit, tapi mereka bikin 3 gol di sana. Ya gue pikir mereka masih punya kemampuan, dan 30 pertandingan setelah Piala Dunia, setelah mereka kalah di semifinal 2019 Copa America lawan Brazil, mereka kan 30 pertandingan nggak kalah, Ya. juara Copa America. Jadi skuad ini mumpuni untuk setidaknya masuk perempat final. Gimana Coach? Ini kan dibandingkan Argentina yang dulu-dulu sebenarnya nggak bertabur bintang seperti dulu ya, tapi justru mereka bisa meraih juara Copa America dan juga Messi malah lebih bermainnya lebih krusial sekarang di timnas daripada di klubnya. Dulu kan dia di klubnya begitu gemilang, Barcelona begitu timnas nggak begitu sementereng sekarang kan di timnas. Sekarang lo melihatnya seperti apa Coach? Enggak, gue melihatnya tim ini penurunan kualitas dan kalau kita bilang sampai perempat final itu udah Maksimal? udah royal banget tuh. Gitu. Karena kembali lagi kalau kita bicara turnamen itu kan tergantung drawing ya. Ya, Jadi sih, ya, dapat benar. drawing Ada benarnya berat juga. atau enggak. Tapi kalau kita mau dibaca bicara kualitas, kita belum tahu drawingnya gimana. Murni dari kualitasnya, I'm not impressed dengan tim ini. Oke. Tapi kalau melihat dari performanya kan sekarang dulu begitu banyak bintang, ada yang bilang ego pemain ini sulit disatukan gitu. Ada banyak nama bintang secara chemistry, ada begitu banyak ego. Tapi sekarang dengan akhirnya banyak kualitas senior dan junior cukup merata, bukannya lebih bagus Coach? Artinya pelatih bisa lebih leluasa menurunkan ego-ego pemain ini. Betul, kalau itu iya. Sekarang tugas pelatihnya bagaimana dengan pemain-pemain yang biasa aja mayoritas ditambah beberapa senior, apakah mereka bisa pelatihnya apakah bisa memoles tim ini menjadi tim yang bagus. Cuman kita harus lihat kompetitornya juga siapa. Ya. Gue bilang, kalau kita bicara Piala Dunia ya, semua tim di dunia ini kualitasnya menurun. Iya sih. Termasuk Brasil, termasuk Prancis, Belgia, Belanda, Italia nggak ikut, Portugal, semua tim menurun. Artinya Piala Dunia akan jadi lebih seru. Jadi Oke. sangat sulit untuk bisa diprediksi. Kalau gue lihat Jerman itu benar-benar menurun banget kalau gue bilang. Orang kan bilang Joakim Low menang berapa 9-11, ya elah lawannya benar-benar cupu semua, ngerti nggak? Kita lihat Belgia. Pemain yang diandelin, Eden Hazard udah lama habis. Lukaku udah lama habis. Mau andelin siapa lagi? Pemain baru-barunya kacrut semua. Spanyol lagi bangun tim baru. Bahkan Pedri Xavi yang umurnya baru belasan aja bisa jadi starter. Italia nggak ikut. Portugal terlalu banyak skill individu. Brasil itu pun juga menurun. Beda dengan Brasilnya Marcelo waktu dalam peaknya. Oke. Itu benar-benar Brasil yang kuat. Sekarang jauh lebih menurun. Oke. Argentina the same thing lah. Jadi kalau lu bilang mereka juara Copa Copa America. America dan juara apa, ya tergantung parameter lu apa. Kalau lu parameter lu sekarang dibanding negara-negara, ya they make a change. Cuman I'm not impressed dengan timnas Argentina ini. Nah, Mas Gita, ini Ya. Messi begitu kelihatan bukanlah Messi yang seperti dulu ya. Wajar mungkin faktor usianya Ya dan lihat segala di macam. PSG lah. Iya, di klub begitu kemarin hilang penampilannya, bahkan di momen-momen krusial benar-benar seperti pemain yang tidak ada gunanya atau kontribusi yang diharapkan seperti ketika di Barcelona ini. Apakah dia bisa memberikan lebih banyak untuk Argentina dengan sekarang kualitasnya sudah menurun tidak seperti sebelumnya? Messi tetap Messi, tapi yang gue nggak yakin adalah usianya di turnamen yang besar seperti Piala Dunia. Tadi yang Coach bilang bahwa harus melihat drawing apapun. Tapi kan kalau kita balik lagi ke 2018, drawingnya mereka juga digulkan saat itu. Tapi Kroasia yang menonjol di grup itu kan saat itu. Itu yang bikin mereka terus hanya jadi runner up dan kemudian mereka dihajar oleh Perancis. Nah ini balik-balik lagi drawing yang terjadi juga. Kemudian kalau kita bicara Copa Amerika kemarin, kan patokannya jangan Amerika Latin lah. Amerika Latin juga nggak jelas ya patokannya. Tapi kan di awal-awal grup mereka kan juga tersendat-sendat ya. Baru mereka di fase knockout yang bagus. Jadi artinya
Kalau di fase grup mereka berantakan, ya itu akan sulit mereka buat ini sampai ke bahkan perempat final. Tapi gue tetap berpikir bahwa dengan adanya Messi mereka perempat final. Tapi dengan yang coach bilang tadi, penurunan semua tim, ini peluang Argentina juga bahwa semua tim memang lagi menurun sekarang. Ini tadi yang dan gue nggak jadi kalau coach bilang bahwa ini bikin Piala Dunia akan jadi rame. Tapi apakah kualitasnya juga akan menurun? Dan ini kan akan membuat ya itu tadi kenapa prediksi gue akan sampai ke perempat final itu tadi. Terakhir, soal Messi, menurut kalian Messi akan stay apa enggak di PSG dengan kondisi sekarang carut marut yang dia jauh banget dari harapan dan bahkan ya kemarin aja sebegitu memalukannya PSG tersingkirnya. Gue lihat Messi, gue itu ngikutin Messi kan dari umur 19 tahun pas dia di Belanda main untuk U berapa itu menang ya juara. Terus di Barca di bawah Rijkaard dan lain-lain. Gue kasihan nama ini pemain. Kalau gue bilang udah mending pensiun aja. Lu kalau lihat kemarin PSG belum pernah gue lihat Messi dribbling bola hilang. Ya. Kemarin lawan Madrid berkali-kali dia dribbling bola hilang. Kenapa? Emang kehilangan speed. Emang faktor usia bahwa otak lu mungkin mau tapi otot lu udah nggak mau lagi kayak gue main bola ya. Otak gue mau tapi otot gue udah nggak mendukung lagi. Tapi gue tetap melihatnya so near and yet so far gitu loh. Artinya gini, Messi kalau dia hancur di 16 besar atau dia sudah berantakan di musim ini, PSG nggak dapat apa-apa, dia mundur mungkin ya. Atau Argentina pada saat dia hanya 16 besar dia mundur. Tapi kalau dia sampai ke semifinal, itu beda lagi itu ceritanya. near dia akan berpikir bahwa oh ada Piala Dunia berikutnya, kalau ada Piala Dunia berikutnya. Piala Orang Dunia belakangnya- berikutnya di umur 40. Iya tahu. Tapi orang-orang di belakangnya dia ini loh yang dorong loh bisa. kan bentar lagi ampe gitu loh. Feeling gue percaya bahwa ada orang-orang di belakang dia mendorong. Karena pada saat Messi aktif, wherever he plays, Iya. mau main di Zimbabwe lah, mau dimain di Kenya lah, Akan menjadi magnet ya pasti. wherever he plays, dia masih Laku, ya, pasti. terutama jualan. Nah kalau seandainya kita berandai-andai sekarang ya, asumsi dia balik ke Barca, mungkin iya, tapi satu, gajinya bukan 30 juta, turunin ke 5 juta. Ya. Kedua, yang diincar itu justru jualan merchandise-nya. Iya. Ngerti nggak? Ikoniknya Jadi dia. kalau dia masih terus, itu murni untuk komersial faktor, Ya. bukan untuk teknis. Secara teknis udah habis Messi ini. Tapi kalau lo melihat ya misalkan Messi akan menurunkan gajinya gitu, lo masih melihat ada ruang untuk dia di Barcelona kalau dia mau balik? Kalau turun ke 5 juta, dengan senang hati. Satu, penjualan merchandising. Kedua, dia bisa bina pemain-pemain muda. Pengalaman ya. Jadi dia nggak harus selalu main. Nggak akan jadi toksik tuh menurut lo coach di ruang ganti? Enggak. Gue rasa tidak. Xavi terlalu kuat untuk bisa membiarkan dia merusak ruang ganti. Itu mungkin bedanya ya, karena Xavi perannya lebih senior waktu main bareng dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya yang memang nggak mungkin megang dia karena secara kedekatan tidak ada. Tapi mungkin Messi kaku di PSG mungkin karena otot-ototnya kurang panas.